Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melakukan perkuliahan mata kuliah teknik lingkungan. Pertemuan kedua, analisis dampak lalu lintas atau analisis lalin. Keterkaitan pembangunan kawasan perkotaan dan lalin. Analisa dampak lingkungan lalu lintas. Ini analisis dampak lingkungan lalu lintas itu berkaitan dengan pembangunan perkotaan, perubahan lahan, tata guna lahan atau land use yang baru, pembangunan pusat kegiatan perkotaan, peningkatan bangkitan lalu lintas, pembangunan dan peningkatan sistem transportasi. Jadi dari keenam permasalahan itulah yang disebut dengan analisis dampak lalu lintas. Jadi berkaitan semuanya dengan analisis dampak lalu lintas. Maksud AMDALALIN. Maksud dari pelaksanaan studi analisis dampak lingkungan lalu lintas, AMDALALIN adalah untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat kegiatan pengembangan kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya. Jadi begitu pembangunan itu masif, akan terjadi yang namanya AMDALALIN. Akan diatur lagi bagaimana lalu lintas tersebut agar tidak terjadi macet. Contoh di gambar ilustrasi ini terjadi macet pada malam hari. Tujuan AMDALALIN: 1. Memprediksi dampak yang timbul suatu pembangunan kawasan. B. Menentukan bentuk peningkatan perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru. C. Melaraskan keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang parah. Di Indonesia ini biasanya tol saja macet, apalagi di Bandung dan Jakarta pernah macet 1-5 km, numpuk mobil-mobil di tol. Jumlah dan lokasi akses, jadi berapa jumlah akses yang akan menuju jalan tol tersebut. Ini tidak diperhitungkan, itu akibatnya terjadi macet. Serta alternatif peningkatan perbaikan. Nah, kalau dulu di Kota Lubulingga itu cuma ada Jalan Yosudarso, kemudian dipecah lagi ada Lingkar Selatan, Lingkar Utara. Sekarang yang lebih berkembang itu Lingkar Utara, Lingkar Selatan itu sudah berkembang, tetapi pembangunan jembatan agak terbengkalai, agak terlambat sedikit. Nanti juga akan terkoneksi dengan bandara yang selatan. D. Mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembangan dan meneruskan proyek yang diusulkan. Ini banyak proyek yang diusulkan, itu diidentifikasi. E. Sebagai alat pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas. Kebutuhan AMDALALIN: setiap perubahan tata guna lahan, tata guna ruang wilayah diperuntukkan atau tata guna tanah wilayah perkotaan sebelum penetapan rencana tata ruang wilayah tersebut. Terlebih dahulu wajib dilakukan AMDALALIN. Nah, ini langkah. Ini wajib dilakukan AMDALALIN untuk wilayah-wilayah perkotaan seperti Kota Lubulingga, di mana tempat industri, di mana tempat persawahan, di mana tempat pertanian, di mana tempat pasar, itu mestinya ditata ulang. Itulah guna AMDALALIN. Studi AMDALALIN dalam rangka penetapan perubahan rencana tata ruang maupun peruntukan tata guna tanah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang menetapkan perubahan rencana tata ruang. Jadi pemerintah daerah, baik itu tingkat 1, tingkat 2, itu harus bersinergi dalam rangka pembentukan tata guna lahan.
Jangan terjadi di provinsi, kantor gubernur akan pindah ke Kertapati, tetapi di Kertapati itu sudah diwarnai dengan demon-demon. Itu kebutuhan AMDAL Lalin. Setiap pengembangan kawasan, lokasi atau rencana pembangunan gedung yang dapat menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang signifikan, yang meningkat, terlebih dahulu wajib dilakukan AMDAL Lalin. Ini contoh ini di Jakarta, ini ada patung orang ini akibat dari kemacetan lalu lintas. Studi AMDAL Lalin merupakan kewajiban pengembang, pemrakarsa pembangunan, investor yang akan melakukan pembangunan suatu kawasan tertentu. Pembangunan hotel, pembangunan pasar, pembangunan mall itu perlu dikaji ulang. Contoh dulu kalau Jalan Yusra tidak macet, sekarang sudah ada JM, sudah ada Lipo, itu sering terjadi macet di jam-jam tertentu. Penyusunan AMDAL Lalin. Studi AMDAL Lalin harus disusun atau disupervisi oleh tenaga profesional dengan tingkat pelatihan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kemudian perencanaan transportasi. Selanjutnya mendapat persetujuan kepala instansi yang berwenang di bidang lalu lintas, LHJ atau Departemen Perhubungan. Kualifikasi tenaga ahli penyusun studi AMDAL lalu lintas diusulkan lulus S1 Sarjana Teknik, telah mendapat pelatihan dan lulus dalam penyusunan analisis dampak lalu lintas yang diselenggarakan oleh instansi berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah, memiliki sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang transportasi atau lalu lintas angkutan jalan yang telah terdaftar dalam tenaga ahli bidang AMDAL Lalin pada instansi berwenang yang ditunjuk. Sertifikasi penyusunan AMDAL Lalin. Tenaga ahli yang dilaksanakan studi AMDAL Lalin adalah tenaga ahli transportasi yang memiliki sertifikat di bidang manajemen dan rekayasa lingkungan. Jadi ada dua, di bidang manajemen dan rekayasa lingkungan ada tenaga ahli. Itu baru sertifikat AMDAL Lalin dikeluarkan. Sertifikat tenaga ahli transportasi dapat saja dikeluarkan oleh asosiasi ahli transportasi yang bekerja sama dengan instansi yang berwenang di bidang lalu lintas dan angkutan. Dalam hal belum ada ketentuan tentang sertifikasi keahlian transportasi, maka selambat-lambatnya 3 tahun dari ketentuan ini sudah harus diberlakukan sertifikasi keahlian bagi tenaga ahli penyusun AMDAL Lalin. Stockholder, ini berbagai kepentingan untuk pengembangan wajib mengajukan studi AMDAL Lalin yang ditujukan kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan disampaikan kepada koordinator forum AMDAL. Forum AMDAL Lalin akan melaksanakan pembahasan terhadap studi AMDAL Lalin yang diajukan bersama instansi lainnya tergantung dalam forum AMDAL Lalin. Forum AMDAL Lalin dapat memberikan arahan dan perbaikan untuk menyempurnakan studi AMDAL Lalin yang diajukan oleh pengembang atau pemrakarsa pembangunan. Masih stockholder, pengembangan pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan wajib memperbaiki atau menyempurnakan studi AMDAL Lalin sebagaimana yang diarahkan oleh forum AMDAL Lalin. Studi AMDAL Lalin yang telah dinilai oleh forum AMDAL Lalin dalam rapat pembahasan dapat diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menteri, gubernur, bupati, atau wali kota. Forum AMDAL Lalin akan melaksanakan pembahasan terhadap studi AMDAL Lalin yang diajukan bersama instansi lain yang tergabung dalam forum AMDAL Lalin. Forum AMDAL Lalin dapat memberikan arahan dan perbaikan untuk penyempurnaan studi AMDAL Lalin yang diajukan oleh pengembang pemrakarsa pembangunan, pengembang atau pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan atau pengembangan kawasan, wajib memperbaiki atau menyempurnakan studi AMDAL Lalin sebagaimana yang telah diarahkan oleh forum AMDAL Lalin tersebut.
Studi AMDAL Lalin yang telah dinilai layak oleh Forum AMDAL Lalin dapat dalam rapat pembahasan dapat diajukan untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan kepada Menteri, Gubernur, Wali Kota, atau Bupati. Pelimpahan wewenang dalam kondisi tertentu terkait keputusan tentang AMDAL Lalin bagi pusat kegiatan atau pengembangan kawasan yang berada pada ruas jalan nasional, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada provinsi. Pengaturan pelimpahan wewenang Menteri kepada pemerintah provinsi dalam persetujuan AMDAL Lalin ditetapkan dengan keputusan Menteri. Ini kewenangan nomor 1, kewenangan pusat, lokasi kegiatan pada jalan nasional yang berada di wilayah metropolitan berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Ini keputusan Menteri Perhubungan, keterangannya. Kemudian 2, itu nomor 2, kewenangan provinsi pada jalan nasional atau jalan provinsi yang berada di kota bukan kota metropolitan berpenduduk kurang dari 1 juta jiwa. Ini kewenangannya atau keterangannya pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten atau kota pada jalan kabupaten, kota, atau jalan yang lebih kecil. Pemerintah kabupaten dan kota itu. Ini kedudukan AMDAL Lalin pra pembangunan. Itu dimulai dengan kriteria AMDAL Lalin. Di atasnya ada dari pengembangan pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan. Kemudian adalah kriteria AMDAL Lalin, pusat kegiatan di luar kriteria AMDAL Lalin. Sebelah kanannya ada pusat kegiatan kriteria AMDAL Lalin, turun lagi pengajuan AMDAL Lalin, ada ke pusat untuk jalan nasional, ke provinsi untuk jalan provinsi, ke Pemda untuk jalan kabupaten kota, turun lagi ada rekomendasi Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati atau Wali Kota untuk kabupaten kota. Turun lagi, ini yang dari 1, 2, 3 tahap tadi, itu ke persyaratan perizinan IMB pengembangan kawasan atau izin lainnya. Ini pusat kegiatan C di luar kriteria AMDAL Lalin itu langsung ke persyaratan perizinan IMB pengembangan kawasan atau izin lainnya. Proses izin pembangunan oleh pemerintah daerah setempat. Itu sampai ke situ. Ini kaitan AMDAL Lalin dengan AMDAL. Pembangunan atau pengembangan kawasan baru. Ini kriterianya. Sudah kriteria, ada turun lagi masuk kriteria AMDAL Lalin dan AMDAL Lalin. Kemudian dari kriteria ini ada masuk kriteria AMDAL, masuk kriteria AMDAL Lalin. Ini berhubungan antara AMDAL dengan AMDAL Lalin, itu ada hubungannya berapa persen, itu tidak sampai 50%. Kemudian kriteria selanjutnya tidak masuk kriteria AMDAL Lalin. Yang tidak masuk ini tidak wajib AMDAL dan AMDAL Lalin. Kalau masuk kriteria AMDAL Lalin wajib AMDAL Lalin. Kalau masuk antara AMDAL dengan AMDAL Lalin, itu digabungkan antara AMDAL dan AMDAL Lalin. Kedudukan AMDAL Lalin pasca pembangunan. Pengawasan pelaksanaan AMDAL Lalin sesuai rekomendasi. Rekomendasi AMDAL Lalin. Izin pembangunan pusat kegiatan. Pembangunan fasilitas. Peningkatan sistem lalu lintas. Turun dari pembangunan fasilitas ke hasil evaluasi. Tidak sesuai, teguran, peringatan, sanksi lain. Sesuai, oke, izin pembangunan. Nah, ini jenis dan tipe bangunan wajib AMDAL Lalin. Diwajibkan bagi semua rencana pembangunan atau pengembangan kawasan yang memenuhi ukuran minimal sebagaimana tabel di atas, khususnya untuk menilai apakah lalu lintas yang akan dibangkitkan oleh proyek pembangunan mengakibatkan tingkat pelayanan, persimpangan, dan ruas jalan di sekeliling kawasan menjadi lebih rendah, dan tingkat pelayanan bencana. Desain proyek dapat menampung parkir yang memadai atau sirkulasi untuk menampung lalu lintas yang mencukupi. Peningkatan lalu lintas atau desain jalan telah menyangkut aspek keselamatan. Proyek telah menyediakan fasilitas akses angkutan umum.
pejalan kaki atau memakai sepeda. Ini threshold, ini peruntukan perumahan dan pemukiman. Ukuran minimalnya tidak ada kalau untuk perumahan pemukiman. Ini perumahan sederhana 150 unit. Perumahan menengah atas 50 unit. Rumah susun sederhana. Kenapa menengah atas ini lebih sedikit? Karena menengah atas ini lebih banyak kendaraannya. Rata-rata ini pakai mobil ke atas, jadi lebih amdal lalinnya lebih sedikit unitnya yang diizinkan. Rumah susun sederhana itu 100 unit, apartemen 50 unit, ruko luas lantai keseluruhannya 2000 meter persegi, perdagangan dan jasa belum ada, pusat perjalanan retail 1000 meter persegi luas lantai bangunan, hotel penginapan 50 kamar atau ruangan room, hotel dengan tempat pertemuan wajib amdalalin, restoran 100 tempat duduk itu sudah wajib amdalalin, rumah sakit 50 tempat tidur, rumah sakit ini restoran 100 tempat duduk, rumah sakit 50 tempat tidur, klinik berobat 10 ruangan praktik dokter, industri dan pergudangan 2500 meter persegi luas lantai bangunan, perkantoran 1000 meter persegi luas lantai bangunan, pendidikan, ini pendidikan belum ada, ukuran minimalnya, sekolah dan universitas 500 siswa. Nah, kalau sudah 500 siswa, plek itu lembaga kursus, bangunan dengan 50 siswa per waktu, fasilitas transportasi, terminal, kendaraan, wajib, bandara, pelabuhan, stasiun, wajib, bengkel kendaraan bermotor, 2000 meter persegi luas lantai bangunan, SPBU itu wajib, bangunan lainnya, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 150 perjalanan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 750 perjalanan baru setiap harinya. Threshold. Wajib bagi setiap rencana pengembangan kawasan memenuhi ukuran minimal sebagaimana tabel di atas dan merupakan pengembangan baru dari rencana tata ruang kota kabupaten RT RK sebelumnya. Ini pelingkupan daerah pengaruh, peruntukan lahan, pusat perbelanjaan, faktor dikembangkan, pengembangan daerah komersial sejenis yang saling bersaing. B. Waktu perjalanan, umumnya maksimal 20 menit. Data yang diperlukan, distribusi penduduk, perkotaan dan industri. Ini peruntukan untuk perkotaan dan industri. Faktor yang dipertimbangkan, waktu perjalanan, umumnya diasumsikan perjalanan maksimum 30 menit atau 15 sampai 20 km. Distribusi penduduk, ini data yang diperlukan. Pemukiman, peruntukan pemukiman, waktu perjalanan, umumnya diasumsikan maksimum 30 menit atau berjarak 15 kilo. Data yang diperlukan, distribusi penduduk. Format amdalalin. Amdalalin, analisis dampak lalu lintas ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang, dapat dipermudah jika laporan ditulis jelas. Sesingkat mungkin, tugas ini dapat lebih mudah jika format tabel dapat digunakan untuk laporannya. Oleh sebab itu, dianjurkan persyaratan berikut dapat dimasukkan. Laporan analisis dampak lalu lintas harus jelas dan singkat. Gunakan sedapat mungkin tabel-tabel dan gambar-gambar bersama dengan catatan penjelasan untuk presentasi dari hasil penilaian penaksiran. Laporan akan ditinjau kembali oleh petugas terbiasa dengan analisis dampak lingkungan, dampak lalu lintas. Oleh sebab itu, tidak perlu untuk memasukkan penjelasan detail dan metodologi penilaian. Jika perlu, catatan dapat dimasukkan dalam metode modeling yang digunakan dalam situasi di mana tersedia metode alternatif. Tahap amdalalin. Ini tata guna lahan
Masa sekarang yaitu master plan, pengembangan pusat kegiatan. Ini sebelah kirinya, sebelah kanannya prosedur analisis kondisi sekarang dan masa mendatang daerah pengembangan, peramalan bangkitan dan tarikan daerah pengembangan. Kemudian di bawahnya lagi peramalan sebaran pergerakan. Di sebelah kirinya itu ada kotak tersendiri, peramalan kebutuhan fasilitas parkir, kondisi lalu lintas internal, strategi perencanaan sirkulasi lalu lintas internal dan fasilitas parkir, skenario sirkulasi lalu lintas internal darurat. Kemudian sebelah kanannya kondisi jaringan jalan sekarang, masa yang akan datang, daerah pengembangan, kondisi lalu lintas internal, kondisi lalu lintas eksternal, strategi perencanaan sirkulasi lalu lintas eksternal. Di bawahnya dampak pada lalu lintas eksternal. Ke kiri sistem posisi pintu akses pengembangan. Kemudian di bawahnya lagi peramalan kinerja lalu lintas dan dampak lalu lintas. Ada eksternal, ada internal, duanya berhubungan. Usul dari eksternal ke internal itu usul rekomendasi rencana pengaturan lalu lintas terintegrasi. Nah, itu dari internal dan eksternal itu ada internal, itu ada usul rekomendasi rencana pengaturan lalu lintas terintegrasi. Pengembangan metodologi, pengembangan hubungan instansi wewenang forum AMDAL terkait untuk pembahasan usul pengembangan kawasan. Batas minimal analisis yang harus dilakukan dalam menyusun analisis dampak lalu lintas atau AMDAL-LALIN harus disepakati oleh instansi yang berwenang dan pengembangan yang meliputi sebagai berikut. Definisi kawasan yang akan dikembangkan. B. Asumsi untuk bangkitan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, tingkat pelayanan, dan manajemen akses yang diperlukan. C. Batasan wilayah kajian berdasarkan kriteria yang disepakati. D. Kriteria karakteristik dan intensitas tata guna lahan existing maupun kondisi yang akan datang. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis, terutama untuk pembangunan kawasan bertahap. F. Periode analisis. G. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas. H. Data demografi existing atau yang sebenarnya dan masa mendatang yang akan datang serta tingkat pertumbuhannya. Ada kaitannya antara yang sekarang, yang masa akan datang serta tingkat perhubungannya, bagaimana hubungan masa yang akan datang dengan yang sekarang. Penggunaan dan pemilihan model untuk ramalan perjalanan. Sumber data untuk memperoleh bangkitan lalu lintas. Koefisien penyesuaian data, LHR, lalu lintas harian rata-rata, sehubungan dengan hari libur dan hari raya. Ini bagan alir prosedur pengajuan AMDAL-LALIN, rencana pembangunan pengembangan kawasan dengan analisis dampak lalu lintas. Ini analisis kawasan, tidak perlu AMDAL-LALIN, proses perizinan selanjutnya. Perlu AMDAL-LALIN, ini dimasukkan lagi, mengajukan pengembangan metodologi. Turunnya lagi pembahasan kesepakatan metodologi oleh forum AMDAL-LALIN. Ditolak, balik lagi, revisi, sudah revisi, pengajuan lagi. Terus disetujui, baru penyusunan AMDAL-LALIN, direkomendasikan manajemen lalu lintas. Memerlukan pemerintah membantu pengembangan, turun lagi penilaian dokumen AMDAL-LALIN. Apabila disetujui, ini terus ke negosiasi pengesahan dokumen manajemen rekayasa lalu lintas. Apabila ditolak, maka kembali lagi disusun AMDAL-LALIN tersebut. Kemudian terus tugas dan kewenangan pengembangan Pemda, evaluasi rekomendasi. Nah, ini tahap analisis. Tahap 1, tahap 2 analisis kondisi, tahap 3 lalu lintas dasar, tahap 4 ini diisi semua nanti dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu turun ke
apakah tingkat pelayanan diterima? Dianalisis dulu. Ada tahap ke-9, sudah dianalisis, baru tahap ke-10, eksekusi sirkulasi, lingkungan, dan parkir. Kemudian lari ke tahap 11, revisi, perizinan, rekomendasi. Kemudian selanjutnya ke tahap 12, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan. Ini cakapan dalalin. Analis dampak lalu lintas sebagaimana undang-undang sekurang-kurangnya berisi tentang analis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan. Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dengan adanya pengembangan, rekomendasi dan rencana implementasi, penanganan dampak, tanggung jawab pemerintah, dan pengembangan atau pembangunan dalam penanganan dampak, dan rencana pemantauan dan evaluasi. Ini analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan, analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas jalan dan angkutan jalan di sini adalah analisis terhadap pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan baru yang menimbulkan gangguan cukup signifikan terhadap jaringan jalan di wilayah tersebut dalam hal bangkitan dan tarikan lalu lintas yang ditimbulkan. Ini simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan. Hal ini memberikan arti bahwa simulasi kinerja perlu digambarkan pada kondisi saat ini. Sebelum adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, dan juga dilakukan simulasi kinerja lalu lintas dengan kondisi pada saat setelah dilakukan pengembangan atau pengembangan pusat kegiatan tersebut dengan prediksi bagaimana hasil analisis terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan setelah digunakan dan dikembangkan. Ini rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak. Dalam hal analisis dampak lalu lintas tersebut, setelah dilakukan kinerja lalu lintas angkutan jalan, diajukan beberapa usulan yang perlu diajukan untuk rekomendasi dalam merencanakan dan mengatur implementasi penanganan terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan adanya pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan baru tersebut. Tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak. Pihak-pihak yang melakukan pengembangan atau pengembangan pusat kegiatan baru. Dalam hal ini, pengembang atau pemilik properti pusat kegiatan baru tersebut wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dengan properti yang dibangunnya. Dalam analis dampak lalu lintas tersebut harus dinyatakan bahwa bagian apa saja yang harus menjadi tanggung jawab pengembang untuk mengatasi dampak lalu lintas tersebut. Ini terjadi yang besar-besaran itu di Mekarta sampai ditangkap KPK, bupatinya kalau nggak salah. Rencana pemantauan dan evaluasi operasional dan bagaimana teknis pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen operasional dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan setelah pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan tersebut dilakukan juga harus dinyatakan dalam analisis dampak lalu lintas yang diajukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.